Saat aku membuka mata, dia ada di sampingku. Tersenyum dan berkata, "Cuaca bagus hari ini. Aku yakin kamu akan menyukainya." Aku hanya mengangguk. Sebenarnya, aku sama sekali tidak ingat apa yang kusukai. Bahkan tak tahu apakah kami benar-benar pernah sarapan bersama seperti ini. Dia bilang, aku orang yang lembut, suka menulis, suka mendengarkan musik saat hujan. Katanya aku sering membuatnya tertawa. Tapi saat aku menatap matanya, aku tidak merasakan apa-apa. Rasanya kosong, seolah ragaku ada di sini, tapi jiwaku belum kembali. Aku berusaha keras mengingat, walau hanya sedikit bau yang akrab, suara yang familiar, atau mimpi yang berulang. Tapi tidak ada, semua kosong. Aku hanya bisa mengandalkan suaranya, ceritanya, untuk membangun ulang siapa aku sebenarnya. Tapi aku mulai bertanya-tanya, apakah diriku yang sekarang benar-benar aku? Atau cuma bayangan yang dia ingin aku percaya sebagai diriku? Dia bilang, kami sudah pacaran 3 tahun. Kami tinggal di sini. Katanya aku punya kamar sendiri, meja kerja, dan rak buku kesukaan. Katanya aku suka susu kacang merah. Akan tersenyum saat melihat kucing. Dan sangat benci rumah sakit. Aku tersenyum dan mengangguk. Tapi hatiku kosong. Seperti sedang mendengarkan kisah orang lain. Dan berpura-pura aku ikut terlibat. Semakin lama, semakin banyak hal yang terasa aneh. Seperti laci yang selalu terkunci. Dia bilang itu dokumen kerja. Tidak boleh dibuka. Lalu ada buku harian dengan namaku, tapi tulisan di dalamnya terasa asing. Yang paling aneh, ada satu nama yang terus muncul di dalam buku itu. Kadang dilingkari, kadang dicoret. Saat kutanya, dia hanya tersenyum dan berkata, mungkin rekan kerja lama, nggak usah dipikirkan. Tapi aku justru makin kepikiran. Nama itu terasa familiar, seolah pernah muncul dalam mimpiku. Seseorang dengan suara lembut yang menyuruhku lari. Entah kenapa, saat mengingat suara itu, dadaku jadi sesak. Dia terus tersenyum, memelukku dan berkata, "Jangan takut, aku akan selalu ada di sini. Kamu pasti akan ingat semuanya." Aku menunduk. Sebenarnya yang kutakutkan adalah jika suatu hari aku benar-benar mengingat sesuatu, apakah aku masih ingin bersamanya? Aku mulai mencatat kejadian sehari-hari. Kulempar catatan kecil ke bawah bantal atau ke lemari kamar mandi. Aku tak berani menulis di ponsel karena ponselnya terlalu bersih. Tak ada kontak, tak ada cat, bahkan galeri pun kosong. Aku tanya kenapa. Dia bilang, kamu sendiri yang pernah minta aku berhenti main HP, biar fokus sama kamu. Katanya aku dulu benci dia main ponsel, tapi aku merasa ada yang ganjal. Jika kami benar-benar saling mencintai, kenapa tak ada satupun foto bersama? Suatu siang, aku pura-pura tidur. Dia masuk ke kamar, mengira aku tertidur pulas. Dia duduk di tepi ranjang, menatapku lama, lalu berbisik, kamu sekarang jauh lebih tenang, lebih bersih, jauh lebih baik daripada dulu. Saat itu, tubuhku terasa kaku. Aku tidak tahu maksudnya. Apakah aku dulu sangat buruk? Kenapa dia merasa aku sekarang lebih baik? Aku berguling perlahan. Dia langsung berdiri, tersenyum, dan berkata, sudah bangun. Aku panasin susu dulu ya. Aku tahu, dia bukan orang jahat setidaknya di luar. Dia tidak pernah marah padaku. Masakannya enak, dan dia selalu perhatian. Tapi justru karena semuanya terlalu sempurna,
Aku jadi curiga, ini bukan hubungan yang natural. Lebih mirip skenario yang disusun rapi. Seolah aku adalah artis yang lupa naskah, dan dia adalah sutradaranya yang tak pernah salah ucap. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku yang lupa sesuatu, atau sebenarnya aku memang tidak pernah tahu apa-apa. Aku membuka laptop, mencoba beberapa paspor, ternyata berhasil dengan inisial namanya. Ada banyak folder, dinamai berdasarkan tanggal. Isinya video semuanya tentang aku. Aku berjalan sendirian, naik kendaraan umum, melihat ponsel, atau hanya merenung seperti video rekaman tersembunyi. Tapi dalam satu klip, aku berbicara ke kamera. Kalau suatu hari aku menghilang, ingatlah ini bukan kecelakaan. Aku langsung tutup laptop, nafasku sesak. Wanita di video itu tampak lebih kuat dari aku. Tatapannya tajam, penuh keyakinan. Dia tahu apa yang dia lakukan. Tapi kemana dia pergi? Aku tidak tahu apakah itu aku yang lama atau aku yang sesungguhnya. Yang jelas, aku yang sekarang terasa semakin aneh. Seolah diriku dibentuk ulang menjadi sosok sempurna yang dia inginkan. Malam itu, aku bermimpi lari di kegelapan. Ada seseorang mengejarku. Saat kutoleh, wajahnya tak terlihat. Tapi suara-suaranya mirip dia. Dia memanggil namaku berkali-kali. Tapi aku tidak ingin menoleh. Karena aku takut. Mungkin suara itu adalah arah yang seharusnya kutinggalkan. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman kalian. Aku akan terus lanjutin seri ini sampai rahasianya terbongkar. Terima kasih yang sudah menonton.